Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada sukacita? Ada, harus ada ya Ibu Bapak ya. Harus ada, kita anak-anak Tuhan. Yang luar biasa itu harus ada sukacita ya. Karena kemarin-kemarin kita udah sama-sama belajar ya. Kalau ada sukacita, ada tersenyum gitu ya. Jadi kalau kita tersenyum tuh selain menarik gitu ya, menarik daripada orang yang kusem, yang muram gitu ya. Juga itu otot-otot di wajah kita itu jadi apa? Jadi enggak kaku. Jadi mengangkat gitu ya si otot-otot di wajah kita itu untuk membuat kita jadi apa? Jadi awet muda loh Ibu Bapak. Nah, kita pengen kan ya terus tetap awet muda, makanya jangan cemberut ya, tetap tersenyum ya, itu luar biasa. Kemarin udah disampaikan oleh Bapak Gembara, ada hormon-hormon yang muncul kalau kita itu sukacita, kalau kita itu tersenyum. Jadi ada banyak manfaat Ibu Bapak kalau kita itu tersenyum ya. Lebih-lebih kalau kita tersenyum itu kita dimampukan Ibu Bapak untuk menghadapi tantangan. Amin. Nah, kita sama-sama mau belajar pagi hari ini. Pesannya tetap tersenyum di tengah berbagai keadaan. Tetap tersenyum di tengah-tengah berbagai keadaan. Saya Ibu Bapak mau menyadari gitu ya, betapa pentingnya yang namanya tersenyum itu. Betapa pentingnya yang namanya kita punya sukacita itu penting. Nah, saya mau ilustrasikan Ibu Bapak begini ya. Jadi saya teringat gitu ya. Saya mau ngendarain motor gitu ya, mau ngendarain motor. Terus saya punya banyak beban. Si beban itu mau ditumpangin ke motor saya. Saya bawa barang belanjaan banyak, mungkin juga ada beras, mungkin juga ada air. Nih mau ditumpangin ke motor saya. Banyak gitu, banyak barang-barang bawaannya. Nah, ketika saya mau bawa barang-barang bawaan yang cukup banyak ini, yang berat ini, saya lihat ini bannya bagaimana kondisinya. Saya lihat kondisi ban saya penuh, full, maka si barang-barang yang berat itu bisa ke bawah. Motor bisa melaju, bisa berjalan. Seakan-akan motor itu barangnya memang berat, banyak bawaannya, tetapi motor punya kekuatan. Karena bannya gak kempes. Jadi seakan-akan barang-barang bawaan saya, beban-beban saya, karena kondisi ban motor saya full, bisa sampai ke tujuan. Gak kerasa gitu. Padahal banyak gitu bebannya. Padahal banyak barang-barang bawaannya. Lain hal Ibu Bapak. Ketika saya mau bawa barang-barang ini berat banyak gitu. Kondisi ban saya itu kempes. Aduh. Udah mah barang-barang bawaannya banyak. Banyak kempes. Rasanya makin berat deh. Lihat ini barang berat itu harus dibawa. Kondisi gak memungkinkan. Jalan, kalaupun mau jalan, itu motor pasti kegeol-geol. Boro-boro mau sampai ke tujuan. Nah, kita sama-sama belajar di sini Ibu Bapak. Artinya apa? Ketika kita punya sukacita yang penuh di dalam diri kita, yang namanya beban, masalah, tanggungan, bisa kita pikul. Bisa kita bawa seakan-akan motor itu jadi kuat. Seakan-akan
Saya punya kekuatan pada saat sukacita itu ada di dalam saya. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak kita sama-sama mau belajar pentingnya yang namanya sukacita. Yang pentingnya kita tetap tersenyum di tengah berbagai keadaan, di tengah berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Penting sekali. Dan saya katakan, orang yang tetap tersenyum, orang yang tetap bersuka cita di tengah-tengah berbagai keadaan, dia adalah orang-orang yang kuat. Lah kok bagaimana saya bisa tetap tersenyum? Ini hutang harus dibayar, masalah ini tetap ada, saya harus tetap tersenyum. Emangnya dengan tersenyum jadi semuanya jadi hilang? Masalah-masalah jadi hilang? Enggak Ibu Bapak. Masalah tetap ada. Bayar hutang tetap harus dibayar. Tanggung jawab tetap harus dikerjakan. Kita tetap harus bekerja. Tetapi pada saat kita punya sukacita yang penuh di dalam diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang kuat. Bisa menghadapinya. Kalau enggak punya sukacita, udah mah bebannya banyak. Tambah stres, muka jadi murung, tambah berat. Nah ini Ibu Bapak, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaatnya pada waktu itu ya. Kita sama-sama terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya. Ini dasar firman Tuhannya ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai keadaan. Jemaat pada waktu itu sedang banyak mengalami tekanan. Dihina kemarin, direndahkan. Tetapi Petrus tidak tenggelam dengan keadaan pada waktu itu. Dia memotivasi, dia ingatkan bergembiralah akan hal itu. Akan hal itu tuh akan hal apa? Bukan karena masalahnya Ibu Bapak. Tetapi ada banyak hal-hal yang membuat kita harus bergembira. Nanti ada ayat 3, ayat yang keempat itu bagaimana kemarin sudah disampaikan. Kita bisa tetap bergembira. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, poinnya adalah karena di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pertolongan. Kemarin sudah disampaikan, di dalam Kristus ada penyertaan yang sempurna. Ini yang sama-sama mau kita, supaya kita punya. Nah saya mau bacakan terlebih dahulu Ibu Bapak, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita ya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang dapat mengimpartasi. Kan salah satu ekspresi kerajaan surga, yaitu sukacita dan kegembiraan. Di tengah berbagai keadaan yang kita hadapi, ada impartasinya. Waktu saya bisa bawa barang-barang yang penuh dengan beban berat dan sampai pada tujuan. Mungkin yang lain juga sama punya beban, tetapi kok motor saya bisa sampai ke sana? Mungkin orang-orang tertarik, pengen tahu nih, kenapa ya? Pakai motor apa ya dia? Siapa ya dia? Siapa ya dia? Itu mulai terjadi ada satu impartasi. Orang-orang pengen tahu. Nah ini yang sama-sama mau kita pengen supaya ada impartasi. Ya. Dan kemudian Tuhan juga bukan mau kita menjadi orang-orang yang palsu, dengan pura-pura menebar senyuman, namun di dalamnya sebetulnya tidak demikian. Nah, ini sama-sama kita mau belajar Ibu Bapak, sukacita yang kita miliki, senyuman yang kita miliki itu bukan senyuman yang dibuat-buat, bukan senyuman yang dibikin-bikin, tetapi ada satu hal Ibu Bapak yang mau sama-sama saya mau bagikan, bagaimana ketika kita bisa tetap tersenyum, bisa tetap sukacita di tengah-tengah berbagai keadaan. Satu hal
yang saya mau membagikannya buat ibu bapak. Bagaimana hati tetap bersukacita dan tetap tersenyum di tengah berbagai keadaan? Yaitu miliki Kristus sebagai sumber sukacita sejati. Miliki Kristus sebagai sumber sukacita sejati. 1 Petrus 1 ayat 3 dan yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ibu Bapak, di sini ada kita sama-sama kemarin belajar gitu ya, mendapatkan firman Tuhan tentang kebangkitan dari Yesus Kristus. Itu satu momen yang luar biasa. Sampai para nabi-nabi, ahli-ahli itu pengen tahu. Kok Yesus Kristus bisa bangkit itu bagaimana sih? Mereka pengen tahu, diselidiki, diteliti gitu ya. Dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu tidak dapat dibatasi oleh situasi. Kebangkitan Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Bahkan maut pun dikalahkan. Maut pun tidak berkuasa. Jadi dia pribadi yang benar-benar tidak terbatas. Kalau saya terbatas. Yesus Kristus tidak terbatas. Situasi keadaan apapun tidak mengubahkan pribadinya yang luar biasa. Bahkan mujizat terjadi. Nah, ketika kita sadar, kita tahu, kita Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah pribadi yang tidak terbatas. Maukah kita ibu bapak memiliki dia, menjadikan dia satu-satunya sumber sukacita yang sejati di dalam diri kita. Yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun juga. Ini yang Tuhan inginkan. Menjadikan dia satu-satunya pribadi yang menjadikan sumber sukacita kita. Dunia bisa menawarkan sukacita ibu bapak. Ketika seorang mungkin butuh penghiburan, butuh lagi stres nih, apalagi banyak masalah, mumet, pengen healing, pengen melepaskan stresnya, mungkin bisa main, mungkin bisa jalan-jalan, mungkin bisa kulineran, yang punya uang bisa pergi ke luar negeri, bisa beli ini, bisa beli itu. Tetapi semuanya itu ada batasnya, ada expire-nya. Hari ini dia bisa sukacita. Tetapi masalah tetap ada. Hari ini dia bisa bersenang-senang, seakan-akan masalahnya itu pergi gitu ya. Tetapi belum tentu. Itu masalah tetap ada. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang punya sukacita yang sejati, yang seutuhnya. Ketika kita mencari di luar sana, seperti wanita Samaria, dia cari. Apa, di mana yang membuat dia bisa penuh dengan damai sejahtera, dia cari. Tetapi enggak mendapatkan, hanya waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia peroleh aliran-aliran sukacita itu mengalir. Ini yang Tuhan mau ibu bapak. Mungkin kita saat-saat hari ini
kita bisa sama-sama merenungkan. Apakah kita menjadi orang-orang yang mudah berubah suasana hati karena situasi, karena keadaan? Kita bertanya, kalau saya masih bisa terpengaruh. Suasana hati saya ketika dijengkelkan sama seseorang, disakiti langsung, di sini tuh gak enak. Ekspresi mulai, kenapa kok kayak begitu? Kenapa kok dia begini? Tapi saya mau belajar Tuhan. Saya mau belajar. Saya pengen untuk mengalami sebuah pemahaman yang lebih lagi. Kenapa kok dia begini? Kenapa kok dia berbuat begitu? Saya mau belajar. Supaya apa? Sukacita yang ada di dalam saya itu tidak berubah. Nah, ternyata ibu bapak, Tuhan itu lebih tertarik dengan apa yang menjadi reaksi kita. Bukan karena masalahnya, bukan. Nunjukin, artinya kalau reaksi kita tuh lagi nunjukin siapa hati, bagaimana dengan kondisi hati kita. Nah ini yang sama-sama ibu bapak mau supaya kita miliki satu sukacita yang sejati. Pada saat apa situasi mungkin tidak enak. Dan saya belajar ibu bapak, di sini saya belajar sekali yang namanya untuk tidak melihat situasi dan keadaan itu, saya belajar dengan sebuah yang namanya pelayanan anak-anak ibu bapak. Anak-anak itu anak-anak batita gitu ya, anak-anak kecil itu gak mudah untuk berubah gitu ya karena situasi, karena keadaan. Mereka begitu masuk gitu ya dalam ibadah anak-anak, itu suasana. Mereka itu tenang. Mungkin ada orang tuanya ngerasa, ada orang tuanya nggak berpikir gitu ya, hari ini saya makan atau enggak, hari ini saya ada susu atau enggak, nggak berpikir. Jadi nggak dibatasi oleh keadaan pada waktu itu. Satu pelayanan yang harus punya impartasi, ada sukacita. Para pelayan-pelayan juga wajib punya urapan sukacita. Gak ada sukacita, gak ada urapan sukacita. Anak-anak itu gak bakalan betah ibu bapak. Ngeliatin guru-gurunya pada cemberut misalkan kayak gitu. Gak ada senyumnya. Wah, anak-anak gak akan bakalan betah. Tapi ibu bapak, ketika ada sukacita mengalir, ada puji-pujian yang mengalir, ketika dinaikkan, wow itu impartasi. Satu dengan yang anak-anak senang sekali. Waktu dia nyanyiin, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Wah, yes. Wah, apalagi udah dibawa anak itu tertawa terpingkal-pingkal. Wah, udah lupa yang namanya, udah gak kepengen gitu, udah gak tahu yang namanya harus bayar uang sekolah, yang namanya harus makan dengan apa, itu gak kepikiran. Nah ini yang sama-sama ibu bapak, bagaimana anak-anak itu tidak mudah sekali untuk terbawa oleh keadaan. Karena apa? Ada sukacita yang mengalir. Yuk kita sama-sama terlebih dahulu ya. Saya mau bagikan ibu bapak di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan apa? Ini satu sukacita yang Tuhan inginkan. Yang membuat Tuhan itu tertarik ya di sini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralahnya karena apa ibu bapak? Karena Tuhan. Artinya apa? Artinya bukan karena jadi masalahnya itu beres, bukan. Bergembira karena bukan masalahnya jadi akan akan selesai, bukan. Tetapi bergembiralah karena Tuhan. Karena ada Tuhan yang bakal campur tangan. Karena ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya.
Dan kegembiraan, sukacita yang Tuhan inginkan, yang menarik perhatian Tuhan adalah pada saat kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah permasalahan. Tuhan ada di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi. Ini ibu bapak bergembira karena Tuhan itu enggak muncul dengan begitu aja. Tetapi harus diawali ibu bapak dengan sebuah tindakan. Nah, 3 hal yang saya mau bagikan ibu bapak. Bagaimana supaya kita tetap bergembira ya karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang teguh dulu ibu bapak. Yesaya 26 ayat 3 dan yang keempat apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab padamulah ia percaya. Jadi situasi keadaan jangan membuat kita terpengaruh. Keadaan suasana hati kita terbawa karena perilaku seseorang. Kita harus memiliki sebuah keteguhan. Tuhan, saya mau belajar seperti apa yang Tuhan katakan untuk tidak mudah kebawa-bawa kondisi, kebawa-bawa hal-hal yang gak enak. Hatinya teguh, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, akhirnya kita bisa berpikir dengan benar. Ada berkat-berkat yang bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Yang pertama kita harus punya keteguhan dulu. Tuhan saya mau, mungkin ini situasinya gak enak, tetapi saya mau punya keteguhan. Saya mau punya kepercayaan bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan yang kedua, ibu bapak, ketika kita udah punya keteguhan, kita bukan hanya teguh, kita harus datang mendekat sama Tuhan. Minta mendekat sama Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Minta ada sebuah urapan sukacita, mendekat. Makin kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, makin kita terus mencari Tuhan. Saya percaya ibu bapak, masalah tetap ada, tetapi kita punya kekuatan. Di dalam hadiratnya ada kekuatan. Nah yang ketiga adalah kita punya, kalau kita datang mendekat, kita juga harus harus punya sebuah kerinduan, harus punya sebuah kehausan. Karena orang-orang yang haus akan sukacita, haus akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6 ya ibu bapak, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari ibu bapak, hal-hal ini yang mau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ketika tantangan atau masalah yang sedang kita hadapi, kita masih tetap bisa tersenyum, yaitu pada saat kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita kita, yang dimana kita harus bertindak, yaitu apa? Miliki hati yang teguh, mendekat, dan kita terus haus akan hadirat Tuhan sampai penuh kita dengan sukacita, sehingga ketika kita melihat situasi keadaan Tuhan, saya percaya saya dimampukan bersama-sama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.